Kompas Pagi masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, gelombang protes masih terjadi di ibu kota Iran, Tehran. Protes ini digelar beberapa jam setelah Iran dan Israel menyetujui gencatan senjata. Sekelompok pendukung garis keras pemerintah Iran berkumpul di pusat kota Tehran pada Selasa waktu setempat. Aksi unjuk rasa ini digelar usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kedua negara telah menyetujui gencatan senjata total dan menyeluruh. Warga Iran tidak setuju dengan gencatan senjata tersebut karena hal ini dianggap sebagai kekuatan Iran sudah penuh dan siap mengalahkan serangan musuh. Dalam orasinya saudara, pengunjuk rasa juga mengutuk Israel dan Amerika Serikat. Gencatan senjata dimulai setelah Iran melancarkan serangan rudal terbatas ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin lalu. Serangan tersebut saudara adalah balasan atas pemboman Amerika terhadap situs nuklirnya. Iran saudara secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama lebih dari sepekan. Pengumuman terkait persetujuan gencatan senjata disampaikan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dalam pernyataannya saudara, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengeluarkan keputusan nasional untuk memaksa penghentian perang terhadap Israel. Sebelum kesepakatan gencatan senjata yang diklaim Presiden Trump lebih dulu, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Serangan ini, saudara, sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat paling strategis di Asia Barat. Serangan ini, saudara, menandai dimulainya operasi serangan balasan, di mana pangkalan Amerika Serikat di Qatar dipilih menjadi target pertama. Serangan rudal Iran ini dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi total 19 rudal ditembakkan dari Iran. Kementerian itu menambahkan saudara, hanya satu dari rudal itu yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan dari serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar ini menuai respons pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar bilang pihaknya mengecam keras tindakan Iran tersebut. Ia menyebut saudara, serangan Iran ke negaranya merupakan pelanggaran serius. Ia mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian. قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kekecewaannya saudara pada Israel dan Iran terkait gencatan senjata. Trump menyebut Israel dan Iran telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan masih melarang serangan satu sama lain pada Selasa dini hari. Rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down.
ridiculous. How will you respond if the ceasefire is I violated? didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. Pemerintah Uni Eropa menanggapi situasi yang memanas di Iran. Solusi diplomatik dianggap penting. Uni Eropa meminta Iran agar tak menutup Selat Hormuz yang biasanya digunakan sebagai jalur perdagangan, terutama untuk minyak bumi. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menekankan pentingnya solusi diplomatik terkait konflik Israel-Iran, saudara. Sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa menggelar rapat di Brussels, Belgia tentunya, untuk membahas hasil tinjauan perjanjian asosiasi dengan Israel. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengingatkan agar Iran tidak menutup Selat Hormuz. Hal ini dianggap karena sangat berbahaya dan tidak menguntungkan untuk siapapun. Kallas juga mengkhawatirkan, saudara, adanya serangan balasan lebih besar dari Iran. So, ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Of course, we are discussing Middle East in broader sense, also after also Gaza and Article 2 of association agreement with Israel. We have done the review. The review is ready. All the member states have it. Di tengah konflik Israel-Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri pertemuan NATO di Belanda. Informasinya usai jeda di Kompas Pagi.